Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita disakitin orang, mau itu di kampus, di kantor, di laman Facebook kita, atau di komen Instagram kita, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus yakin bahwa Allah lah yang menciptakan episode tersebut. Allah lah yang menciptakan episode pada saat kita dicaci maki orang, kita digibahin orang, episode dimana uang kita dibawa kabur orang, episode dimana kita ditipu oleh orang, episode dimana kita difitnah oleh orang, episode dimana istri kita nusyuz atau durhaka sama kita, episode dimana suami kita ngedolimin. Itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, jangan lupakan itu. Jadi begitu ada masalah sama orang, itu konsentrasi langsung tertuju ke atas, bukan ke depan, hadirin. Bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke belakang, ke atas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96. Allah menyatakan dengan tegas, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan seluruh apa yang kalian kerjakan. Allah yang menciptakan itu dan Allah yang mentakdirkan itu. Kita harus yakin, hadirin, bahwa niat buruk seseorang terhadap kita tidak akan menjadi sebuah kenyataan kecuali di-ACC oleh Allah. Saya yakin wajah-wajah di sini hafal satu surat di dalam juz 30, surat At-Takwir. Apa bunyi surat At-Takwir ayat 29? Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian inginkan dalam ilmu usul, dalam ilmu tafsir, ini umum, baik keinginan baik maupun keinginan buruk, tidak akan bisa terwujud kecuali disetujui dan di-ACC oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, bukan Allah ridho ya, di-ACC, karena ada hikmah di balik itu. Jadi ketika kita ditipu 70 juta, itu takdir Allah Jalla wa'ala. Karena dia nggak mungkin bisa nipu kita kalau Allah nggak takdirkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan Anda dan perbuatan-perbuatan Anda. Oh, ini luar biasa. Ini blind spot mayoritas korban kezaliman. Mayoritas kita begitu ada masalah sama orang yang dia tuju tuh orang, itu kesalahan fatal. Harusnya yang pertama kali dia ingat apa? Ini ciptaan dari Allah Jalla wa'ala. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh orang gak mungkin bisa memfitnah saya kecuali Allah ciptakan dan Allah takdirkan. Pernah gak sih kita berpikir, dari 7 juta orang Jakarta misalnya, kenapa saya ditipu dia gitu loh? Ya lo polos sih. Ya kan orang polos Jakarta banyak, bukan hanya gua. Kenapa gua? Kenapa dia gak kesini aja? Kenapa dia gak ke si Fulan? Fulan lebih cupu dari saya. Kenapa gak ke dia? Kenapa saya? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang takdirkan tuh. Kenapa dia targetkan Anda jadi korban? Itu semua di-ACC sama Allah. Kalau nggak bisa. Coba deh kita renungkan. Ini obat
yang luar biasa. Ibnu Aun, seorang ulama besar, ulama di zamannya Abdullah bin Mubarak, itu pernah wanti-wanti kita tentang resep ini. Kata beliau, dzikrun nasi da' wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit, dan mengingat Allah itu obatnya. Obat dari segala kedoliman, kesusahan, itu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah, kita ingat sama manusia. Ingat sama manusia. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, istri mana yang tenang ketika suaminya selingkuh kalau setiap hari yang dia ingat wajah tuh pelakor? Ada nggak? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya mulai tenang. Kenapa Bu? 3 kali sehari saya natap wajah tuh pelakor, kayaknya tenang banget hidup saya. Kagak. Semakin ingat semakin gila tuh orang ini. Kenapa yang diingat manusia? Stres. Kita ditipu 250 juta. Selama kita ingat muka tuh penipu, nggak akan bisa bahagia kita. Stres. Ini kesalahan, sesimpel itu. Dan penyakit ini sudah diungkap oleh para ulama kita dulu. Dzikrun nasida, kata mereka. Ingat manusia itu penyakit. Penyakit. Obatnya apa? Ingat Allah. Itu obatnya. Makanya, siapa sih pemilik akun itu? Gue penasaran, gue pengen samperin tuh ke rumahnya. Anda semakin panas kalau pola pikir Anda seperti itu. Misalnya ada yang hack itu kita, atau bawa nama kita di sana. Ada yang buat akun palsu tentang kita emosi banget. Hadirin, melakukan sebuah ikhtiar itu ada babnya. Saya nggak bahas masalah itu. Menuntut orang yang nipu kita itu ada babnya. Itu tidak diharamkan. Bahkan Allah mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kalau kalian ingin membalas, silakan balas yang setimpal. Jadi pembalasan itu ada, tapi jangan yang pertama kali kita ingat itu manusia. Sakit hadirin, sakit. Jadi balas itu ada dalam surat An-Nahl ayat 126. Tapi yang pertama kali harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya ingin tanya, emangnya begitu signifikan ya bedanya? Oh iya hadirin, Allah bilang kok dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi galau. Gak ada yang seperti itu. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan ayat ini dalam ilmu balaghah itu qasar atau hasar. Jadi hanya dengan mengingat Allah, nggak ada cara lain. Kalau kita mau tenang di saat kita didolimi, disakiti, ditipu, diselingkuhi, dikhianati, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita ingat Allah itu beda. Apa bedanya? Kalau kita ingat Allah, maka kita akan teringat akhir surat At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijak? Kan tenang hati itu. Kenapa nih gue ditipu segini? Kenapa gue dibully sama teman gue? Oh, Allah yang mentakdirkan. Siapa Allah? Hakim yang paling bijak. Artinya episode ini pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran. Cuman mungkin kita belum tahu. Dan kita nggak harus tahu semua. Yang harus tuh beriman, bukan tahu semua hikmah. Siapa di antara kita yang hari ini tahu hikmah sholat subuh 2 rakaat? Antum tanya
profesor fikih yang IPK-nya 5,0 juga nggak tahu jawabannya, hadirin. Nggak tahu. Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 1,5? Kenapa 2? Yang harus Anda lakukan adalah beriman. Itu adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah beriman bahwa masalah ini pada saat kita duduk di kursi pesakitan, saat kita disingkirkan, pada saat kita dijadikan kambing hitam, pada saat ada perselingkuhan di dalam rumah tangga kita, yang mentakdirkan adalah zat yang paling bijak. Dan bukan hanya paling bijak, hadirin, yang paling sayang sama kita, yang paling pengasih kepada kita. Dialah Ar-Rahmanir Rahim. Oh, tenang kita. Maka kita akan yakin kepahitan ini adalah obat buat kita. Ingat Allah, itu penting. Makanya para ulama mengatakan, begitu ada masalah, fayakunu nadhuruka ila hadin nahiyah, Anda harus langsung ingat kepada Allah. Wa la tanzur ila af'alihim, jangan mengingat perbuatan-perbuatan mereka. Makanya apa kata Nabi SAW tentang masalah fitnah? Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, ayyu qalbin ankaraha nukitat lahu nuktatun bayda. Jika fitnah itu menyerang kita, maka setiap hati yang menolaknya ditolak bersama hati, ditolak. Begitu ada fitnah, antum nggak baca, kalau baca selewat aja dan jangan dibuka-buka lagi. Jangan antum tadaburi itu WA. Yang jadi masalah tuh WA ditadaburi. Padahal Al-Baqarah nggak hatam-hatam. Kalau mau tadabur Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Jangan komen netizen. Tadabur itu ayat-ayat Quran. Makanya Nabi katakan, kita balik lagi, setiap hati yang menolak fitnah tersebut, nukitat lahu nuktatun bayda. Allah akan bubuhkan titik putih di dalam hati tersebut. Sebaliknya kata Nabi, setiap hati yang menerima ahlan wa sahlan kepada fitnah, nukitat lahu nuktatun sauda, Allah akan bubuhkan titik hitam. Ini yang jadi masalah hati kita. Kita buka untuk fitnah, untuk cacian, untuk makian, untuk bulian terhadap kita. Kita buka untuk mengingat fitnahan-fitnahan orang, jahatnya pasangan kita, penipuan yang dia lakukan, ya kotor. Nabi udah bilang, itu tolak, jangan masukin ke hati. Hati kita isinya zikrullah. Tenang tuh, ingat sama Allah. Kalau ingat sama Allah tuh, aduh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nyaman, hadirin, nyaman. Nggak ada kepenatan, nggak ada kesulitan, nggak ada kegalauan. Masih ingat dalam hadis Bukhari, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diserang depan mukanya dengan kata-kata tajam oleh seseorang, dibilang gak adil, dibilang zalim. Umar dibilang gitu, hadirin ya, itu kan bangunin singa tidur. Umar, wong dulu waktu jahiliyah belum memeluk Islam, itu ngegebukin orang sembarangan dan gak mikir laki-laki perempuan, dia muslim atau muslimah, digebukin sama Umar. Makanya waktu Umar ketemu salah seorang sahabiat yang mau hijrah, lalu berpapasan dengan Umar, lalu Umar nggak ngebukin dia, tuh wanita nggak digebukin sama Umar, itu kan wanita itu pulang ke rumah ketemu lakinya terharu biru. Antum bayangin nggak sih, ketemu orang nggak dikasih duit, nggak ditraktir, nggak dikasih job,
cuman nggak digebukin, itu orang bisa terharu. Saking parahnya tuh. Jadi saking parahnya, dia nggak gebukin kita aja, kita terharu. Itu Umar. Lalu bilang sama suaminya, kayaknya Umar masih punya hati deh, masih punya nurani. Semoga ya dia masuk Islam ya. Marah suaminya. Apa kata suaminya? Sebuah kalimat yang sangat terkenal dalam buku sirah. Lan yuslima Umar hatta yuslima himarul Khattab. Umar nggak akan masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Berat tuh. Jadi nggak terima tuh suaminya, karena saking sakit hatinya sama Umar. Masa Umar masuk? Nggak mungkin orang kayak begitu masuk Islam. Nggak mungkin. Umar nggak akan masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Artinya Umar nggak akan mengucapkan la ilaha illallah sampai keledainya Umar mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin kan? Ya nggak mungkin. Beda kalau dia bilang Umar nggak akan masuk Islam sampai burung kakak tuanya dulu masuk Islam. Masih mungkin tuh. Masih mungkin burung kakak tua kalau dilatih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi keledai kan udah tuh, nggak mungkin. Nah, sosok begini diserang depan mukanya, dibilang nggak adil. Itu kata Umar, saya ingin sikat dia. Begitu mau dieksekusi sama Umar, ada yang membacakan surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah dia dan tetap berbuat baik, dan biarkan orang-orang bodoh. Dia termasuk orang bodoh. Udah lupain. Itu diam tuh Umar, lupa udah. Ya udah, tidak apa-apa. Wa'arid 'anil jahilin. Kan kata Allah, berpalinglah dari orang bodoh. Iya, dia bodoh. Ngapain bodoh sih? Ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Ingat sama Allah tuh luar biasa lah hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin mengontrol diri kita, yang pertama kali harus kita ingat Allah. Pasti ada hikmah. Ini pasti karena rasa sayang. Kita ingat sabda Nabi, Innallaha idza ibtala qauman, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah tuh kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Itu ingat, oh ya, ini ujian dari Allah. Semoga penipuan yang saya alami ini indikator Allah sayang sama saya. Semoga penipuan yang saya derita ini sehingga saya gagal umrah, ini kan lagi viral begitu, itu tanda Allah sayang sama saya. Karena Nabi mengatakan ibtalahu. Begitu tuh hadirin. Enak, lempeng, nyaman. Jadi ingat sama Allah, jangan ingat sama makhluk. Ingat sama Allah yang bikin tenang. Langsung ke atas tadi. Jangan ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Itu penyakit. Kalau kita masih memusatkan perhatian ke kanan, ke kiri, ke samping, kayaknya agak berat kita bahagia. Masih ingat nggak surat Al-A'raf ayat 17, ketika iblis belak-belakan kepada kita? Apa kata iblis? Hadirin, iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh, kata iblis, saya akan serang manusia dari arah depan, dari kanan, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka, sehingga engkau akan lihat mayoritas dari mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis datang dari arah mana hadirin? Depan, terus
belakang, kanan dan kiri. Ya Allah. Apa penjelasan Abdullah bin Abbas tentang ayat ini? Abdullah bin Abbas menjelaskan arah yang tidak disebut iblis itu dari atas ke bawah. Kenapa? Karena iblis tahu di atas ada Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dia gak berani masuk dari atas. Di atas ada Allah. Itu penjelasan Abdullah bin Abbas. Jadi tempat atau arah atau ranah yang paling steril dalam kehidupan kita itu atas. Adapun ke depan gak steril. Ada banyak gangguan iblis. Kanan gak steril, belakang gak steril, kiri gak steril. Tapi lucunya manusia, begitu ada masalah, lupa ke atas, sibuk ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, dan tidak langsung mengangkat tangan lalu mengemis di hadapan Rabbul Alamin, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal iblisnya sendiri bilang, saya kena serang dia dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Kok masih ke depan aja, ke atas tuh. Begitu diselungkuhin, curhat sama teman. Ya Allah. Ketika curhat, kira-kira antum ngobrol gimana? Atas bawah atau depan-depanan? Antum nyari tempat nih, kedai kopi nih sekarang. Kira-kira gimana? Antum atas bawah? Gue nih pengen curhat sama lo nih bro. Menurut lo gimana? Begitu kan ke depan. Kalau antum duduk di minibarnya, antum ke kanan. Enggak nih, gue ada masalah nih. Atau ke kiri. Menurut lo gimana? Kan begitu. Gak ada ke atas. Ya Allah. Padahal ini serangan setan semua nih kata Allah. Bukan kata saya, kata iblisnya sendiri bilang. Itu iblis yang bilang. Kita serang tuh dia. Yang gak disebut cuma atas. Kenapa gak ke atas? Cari angin lah. Lo gak pulang, ya cari angin dulu. Gue banyak masalah nih. Gue ditusuk dari belakang sama dia. Ya Allah, cari angin. Ya Allah. Makanya Nabi gak pernah cari angin sama Abu Bakar. Gak pernah. Gak pernah. Bu, kita cari angin loh bu. Ya Allah, ngurusin lahap nih dulu. Pening gue nih, pening. Gak ada. Kenapa? Sholat tuh 2 rakaat. Idza hadzabal amru shalla rak'atain. Itu para nabi kata Rasul kita SAW. Begitu ada masalah dizolimi, sholat 2 rakaat, minta ke atas. Karena semua mereka yakin, saya kira dengan konsep ini nih hadirin. Ini semua masalah takdir dari yang di atas. Adapun yang di depan, di kanan, di kiri nggak bisa apa-apa. Paling mantranya sabar bro ya, sabar ya, sabar. Tapi dia nggak ngerti gimana cara bersabar, kan gitu. Itu masih bagus. Kadang-kadang dia curhat juga sama kita, lebih lama lagi, setengah jam. Kita curhat 1,5 jam, dia 2 jam. Kan rugi setengah jam kita. Gitu ya Allah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ini yang kadang-kadang kita perlu renungkan. Justru daerah yang steril yang selalu kita anak tirikan hadirin, yang sering kita lupakan, yang baru kita hubungi ketika teman kita udah mentok, sahabat kita udah mentok, kenalan kita udah mentok, tim legal kita sudah mentok, lawyer kita udah mentok, sahabat-sahabat kita udah mentok, mertua udah gak bisa nasihatin lagi, baru tenangis tuh, ya teman. Kenapa nggak nomor 1 kalau Allah Jalla wa Ala? Ini kan tauhid yang real hadirin. Tuh hati harus diisi dengan zikrullah. Makanya kan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia sedang duduk, dan ketika dia sedang berbaring. Itu kalau ada masalah, kalimat yang meluncur dari lisannya apa? Nyerang,
lawan balik, ngegas, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kan surat Ali Imran 191. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah itu kalau ada masalah, diserang orang, dibully orang, difitnah orang, ditusuk dari belakang, dimakan oleh teman sendiri, dijadikan kambing hitam, ditargetkan, mereka hanya mengatakan, wahai Rabb kami, engkau gak mungkin menciptakan episode ini tanpa ada alasan, pasti ada hikmah, pasti ada faedah, pasti ada pelajaran, pasti ini yang terbaik buat saya. Nggak ada curhat 2 jam, kalimatnya hanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa? Tenang udah, ingat Allah. Maka coba deh, ingat Allah, ini ada hikmah pasti. Allah maha baik, nggak mungkin Allah takdirkan untuk menghancurkan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Al-Muhsin yang maha baik, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Hakim, Allah Al-Hadi. Kan nggak mungkin hadir. Ini semua berasal dari Allah Jalla wa'ala. Jangan melihat apa yang diperbuat terhadap kita, tapi lihat siapa yang mentakdirkan episode ini. Maka kita akan rasakan sendiri bagaimana lebih nyamannya hati ini.